Ya, tema di bulan Februari itu bicara tentang health, yaitu kesehatan. Ada satu quote berkata begini, kalau saudara masih ingat, health is wealth, ya, bahwa kesehatan itu adalah kekayaan. Health is not a goal, it is a way of living. Jadi sehat itu bukanlah goal, tetapi apa? Cara hidup. Jadi malam ini, menjelang malam ini kita belajar tentang health ini, yaitu hidup sehat dalam Tuhan. Kalau orang hidup sehat dalam Tuhan, itu rohnya bernyala-nyala, jiwanya bukan hanya sehat tapi sampai makmur. Baru tubuhnya sehat. Dan segalanya sehat, termasuk rohani kita, karakter, keluarga kita maupun karir, komunitas, dan finance kita. Jadi yang terpenting itu, kita lihat nanti, kalau saudara lihat peraturan protokol kesehatan, selalu menempatkan iman itu di bawah. Disuruh meningkatkan imun dulu, baru di bawahnya meningkatkan iman. Harusnya kita terbalik dalam kerajaan Allah. Meningkatkan iman, baru imun itu otomatis akan meningkat. Baru bicara tentang nutrisi, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, membatasi mobilitas maupun juga menjauhi kerumun. Itu penting, tapi sekarang kita lihat yang terpenting, supaya yang penting kita dapat. Haleluya. Nah, untuk itu kita lihat dalam Titus 1 ayat 13 berkata begini. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi apa? Tolong baca apa? Sehat dalam iman. Nah, ada hubungan yang dekat antara iman dan kesehatan. Saudara perlu tahu. Sangat dekat. Makanya Yesus sebagai Tuhan mengatakan beberapa kali kepada orang yang sakit, yang datang kepadanya minta untuk didoakan. Makanya selalu dia bilang begini, terjadilah menurut imanmu. Contoh wanita yang perdarahan, perwira Kapernaum. Jadi iman itu dekat. Ya. Nah, kita perlu tahu juga bahwa iman itu timbul karena pendengaran akan firman. Ya, jadi waktu hanya timbul aja, nanti tenggelam lagi. Makanya iman itu timbul akan pendengaran, harus ditindaki, dihidupi. Itu ya. Makanya sekarang jelas bahwa apa yang saudara dengar, kapan apa aja, itu harus dihidupi. Karena itu berhubungan dengan apa? Kesehatan. Tentu saja yang kita harus hidupi, iman itu apa kata firman. Itu yang kita harus hidupi. Makanya kalau saudara baca dalam Roma 12 ayat 3, dia bilang begini. Saudara dan saya ini sudah diberikan iman. Masing-masing menurut ukuran yang Tuhan berikan, itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi iman itu sudah dia berikan. Tapi bagaimana iman itu bisa progres, bertumbuh, be strong, kuat. Supaya imun itu naik, semua sehat, ya perlu dilatih. Katakan dilatih. Jadi dilatih itu harus day by day, hari lepas hari. Ya. Kalau enggak, kita enggak akan melihat satu apa? Kenyataan. Makanya waktu kita latih, iman kita akan bertumbuh, memiliki iman dominasi. Iman dominasi seperti apa yang Yesus katakan, badai itu bereda, reda. Dan Yesus ada dalam saudara. Karena saudara berlatih, powerful. Jadi apapun badai persoalan hidup, saudara bilang berhenti, berhenti dia. Yesus katakan berhenti bukan karena dia Tuhan. Tapi karena dia beriman dan dia menghidupi itu. Nah, itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Termasuk juga sampai kita progres iman kita, kita punya iman yang namanya iman yang mencipta.
Kayak kaki pendek sebelah bertumbuh dalam nama Yesus. Bisa bertumbuh. Penghalau apapun datang, kita bilang tidak bisa menyentuh hidupku. Aku berada dalam perlindungan Tuhan. Terjadi. COVID-19 saudara Anda lihat, saudara Anda bisa pegang. Setuju? Tapi dia punya wujud nyata. Banyak orang yang terkapar, ekonomi hancur, keluarganya hancur. Makanya tidak bisa saudara lawan dengan kekuatan saudara, your power. Intelektual saudara, kepintaran saudara tidak bisa. Kembali, ada satu yang bisa melawan dia. Yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi saudara bisa mengalami. Namanya tidak ada yang lain. Yesus Kristus Tuhan. Itu ada dalam hidup saudara. Apa yang dia berbicara setiap minggu di gereja atau melalui online, on-site apa saja, itulah yang saudara perlu hidupi. Waktu saudara hidupi, saya percaya imun saudara naik. Itu yang terpenting. Baru yang penting nutrisi, tidur yang cukup, olahraga. Itu pun akan menambahkan. Makanya saudara akan bertanya-tanya, bukti ada orang juga olahragawan tiba-tiba terkapar dalam permasalahan jiwa, mau bunuh diri. Itu contoh. Profesor dokter dengan intelektual yang begitu hebat, gara-gara cuman cabai, masalah keluarga, cerai. Dan bahkan juga bunuh diri ada. Nah hari ini mari kita lihat. Apa kira-kira yang bisa kita lihat bahwa untuk bisa hidup sehat dalam Tuhan, kita lihat. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata begini. Perhatikan ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala hal loh. Jadi bukan hanya kesehatan, tapi roh bernyala-nyala, jiwa sehat sampai makmur, tubuh juga sehat, dan segalanya. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kita akan lihat beberapa Alkitab dari ini New King James Version. Saudara terkasih, saya pakai bahasa Indonesia aja, saya berdoa engkau makmur dalam segala hal. Kita dibilang makmur dalam segala hal, bukan hanya finance. Dan tetap sehat. Dibilang sebagaimana jiwamu juga makmur. Jadi jiwa tidak cukup sehat, harus sampai makmur. Jadi kalau dilihat sebagaimana jiwamu juga makmur, jadi difokuskan di sini jiwanya dulu yang harus makmur. Kalau jiwamu makmur, segalanya juga makmur. Tubuhmu juga pasti sehat. Kita lihat satu terjemahan lagi dari The Passion Translation. Beloved friend, I pray that you are prospering in every way. And that you continually enjoy good health. Just as your soul is prospering. Coba lihat. Teman yang terkasih, saya berdoa supaya kamu makmur dalam segala hal. Dan supaya kamu terus menikmati kesehatan yang baik. Sama seperti apa? Tolong kerasin coba. Jiwamu yang makmur. Jadi kita belajar di sini. Bagaimana untuk sehat sampai makmur dalam segala hal. Jiwamu yang harus sehat sampai makmur. Nah jiwa sini ada bicara hidup. Juga bicara tentang pikiran, perasaan, kemauan. Ini tidak bosan-bosan saya ulangi. Setiap kita terima Tuhan, terutama di Kingdom Power. Roh kita itu sudah sehat. Perfect roh kita. Jadi sumbernya Tuhan ada di kita. Sumber sehat, sumber berkat, sumber damai, sumber kreativitas. Semua ada. Itu pribadi Yesus. Itu roh kita. Kenapa ini tidak bisa bergerak? Karena jiwa kita sakit. Belum sehat. Apalagi makmur. Paham ini? Makanya pikiran kita harus makmur. Pikiran, perasaan, kemauan, bagi saya yang pegang peranan itu lokomotifnya, yaitu pikiran. Yang lain ini gerbong, perasaan, kemauan. Tubuh itu seks, terbatasan, haus dan lapar, itu juga gerbongnya. Tubuh bisa sehat kalau jiwanya sehat sampai makmur.
Makanya untuk bisa sampai di situ, dengar baik-baik, saudara harus ambil keputusan. Iman timbul dari pendengaran firman. Menghidupi firman itu dengan cara pikiran saudara harus ditaklukkan kepada firman. Dikatakan ditaklukkan pada firman. Kalau begitu ditaklukkan kepada firman, baru roh Tuhan itu bekerja. Sehingga saudara berlatih terus, jiwamu sampai sehat, makmur, tubuhmu pasti juga sehat. Haleluya. Yang mengerti, paham? Lambaikan tangan saudara. Ya. Jadi kebenaran yang kita perlu latih di sini, pikiran yang ditaklukkan dalam firman Tuhan. Kalau ini kita lakukan, imun kita otomatis naik. Ya. Di tengah-tengah COVID-19 ini, saudara pasti juga bingung. Saya sendiri juga bingung. Ikut protokol kesehatan tapi juga bisa membingungkan. Kapan kita tidak lihat dia? Kapan kita kena? Kapan enggak? Sulit. Nah, dengan sulit ini seringkali kita fokus kepada kesulitan itu. Itulah yang membuat kita jadi khawatir, takut. Karena ketakutan imun kita turun, kita terkapar. Tapi kalau kita mulai punya pikiran, waktu kita pergi kemana aja, kita tahu Tuhan bersama saya. Haleluya. Aku percaya, tidak ada sentuhan daripada kuasa penyakit apapun menyentuh tubuh saya. Itu pikiran kita harus kepada firman. Tapi kita tetap ikut pola protokol yang sehat. Dan kalau itu akhirnya saudara bukan merasa jadi khawatir takut, karena saudara sudah robah daftar khawatir saudara kepada daftar doa. Dan waktu daftar doa itu saudara serahkan ke Tuhan, saudara punya satu keberanian. Haleluya. Loh, amin. Paham ini sekarang? Paham ini? Pikiran harus ditaklukkan pada firman. Nah, disitulah perlu namanya percaya. Disitulah perlu namanya berserah. Disitulah perlu namanya taat. Baru saudara lihat, pribadi yang tidak kelihatan ini saudara bisa menikmati. Dia yang hebat menyatakan kemuliaannya. Yaitu pun sampai hari ini saya berlatih. Jadi saudara tidak usah takut dan khawatir. Tapi juga jangan nekat. Ada orang sudah bilang jangan berkumpul-kumpul. Situ banyak virus. Dia pergi kumpul-kumpul, ini kelompok orang yang cari mati. Ada orang juga yang kita lihat karena faktor makan, minum, pekerjaan. Kalau diam di rumah, dia akan juga krisis ekonomi. Mau tidak mau dia harus kerja, cari. Ini berani mati. Ada orang yang diam-diam di rumah, tunggu. Aman-aman dulu. Itu tunggu mati juga. Tapi kita mari tetap bisa keluar dengan protokol kesehatan. Iman kita tingkatkan, fokus pada Tuhan, berjaga-jaga bersama Dia, kita lebih daripada pemenang. Itu yang saudara perlu latih itu. Ya, saya tidak ajak saudara konyol, tapi perlu. Ya, saya pun prinsip ini saya jalankan dan terus belajar untuk tidak mau konyol, tapi juga tidak jadi pengecut. Ya, kita tidak tahu. Ya. Nah, yang berikut lagi kita lihat, yang perlu kita hidupi, Nehemia 8 ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minum minuman manis, dan kirimkan sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan, kita jangan kamu berusaha hati, sebab apa? Sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan. Perlindungan dari COVID-19, perlindungan dari kemiskinan, perlindungan dari kelemahan, perlindungan dalam segala hal. Jadi di sini tidak ada lain. Melakukan sesuatu dengan apa? Penuh sukacita. Sumber sukacita itu ada dalam saudara, pribadi Yesus. Jadi bagaimana supaya sukacita itu tetap bisa menguasai saudara? Saudara, makanya ayat-ayat itu perlu saudara renungkan. Kalau Tuhan bilang, wajah saudara terlukis di telapak tangan Dia, berarti saudara tidak pernah terlepas daripada genggamannya. Kalau saudara mengerti ini, saudara tetap sukacita.
Masalah ekonomi, saudara lihat. Lo burung di udara Tuhan pelihara. Berarti saudara adalah biji mata Tuhan. Dan mungkin tidak terpelihara. Kadang-kala kita tidak merenungkan itu. Untuk pikiran kita tundukkan di situ. Makanya kita tidak lihat sukacita itu. Kita pikir onsite itu buat kita bergair dengan tepuk tangan. Makanya di sini perlu pengabdian. Pengabdian artinya mengabdikan dirimu apa kata firman. Saudara percaya, berserah. Dan taat. Dan di sini perlu korban, artinya gini, mematikan yang ketidakpercayaan saudara. Itu esensial dari ibadah. Bukan berarti casing tidak penting, praise and worship bukan tidak penting. Tapi ini bukan yang terpenting. Ini semua cuma satu sarana biar saudara tidak bosan. Tapi kalau esensi ini saudara tidak mengerti, saudara tidak bisa bersuka cita. Haleluya. Loh, amin. Dia bilang dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Berarti permasalahan apapun selalu ada jalan keluar. Haleluya. Saudara percaya itu? Saya sendiri masuk di 2021 ini. Saya cukup diizinkan menghadapi hal-hal yang cukup membuat shock. Di rumah kami tiba-tiba ada yang mau bunuh diri. Tapi tidak jadi mati. Sudah bayangin? Terjadi percabulan yang sejak saya berada di Papua, lockdown. Yang tidak ada yang bisa muncul. Dan waktu puasa doa Daniel, saya bermimpi. Saya diserang oleh beberapa ular. Dan dihadapi dengan anjing hitam yang berbentuk model-model kayak beruang. Saya pegang itu wanita yang mengganggu dengan wajah yang tua tapi tubuh yang masih muda. Saya kelilingi di parade dia untuk mengaku Yesus Tuhan. Besok masalah itu semua terbongkar. Sudah? Bahkan tiba-tiba muncul. Ada yang menyembunyikan penyakitnya sejak dari desa. Ternyata virus TBC dia bawa. Jadi waktu itu kami dibikin sudah di swab antigen, PCR swab 3 kali. Tidak terbukti COVID. Tapi saya percaya, itu Tuhan latih saya untuk masuk 2021 ini. Saya makin mengerti bahwa kekuatan kita itu sehat. Salah satu kita melakukan segala sesuatu dengan apa? Penuh sukacita. Saya bilang, saya biji mata Tuhan. Apa saja terjadi, saya biji mata Tuhan. Dan akan saya rebah. 1.000, 10.000 tidak akan rebah. Karena Tuhan yang saya percayai. Nah itu baru imus sukacita itu ada. Nah ini yang harus saudara berlatih tentang bagaimana kita untuk bisa apa? Sehat ya. Nah kita lihat Amsal 12 ayat 18. Berkata demikian. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan apa? Kesembuhan. Itu janji Tuhan yang perlu kita berlatih. Apa yang kita bisa lihat di sini? Ini berbicara dengan kata-kata yang menyenangkan dan apa? Membangun. Makanya kita lihat Amsal 12 ayat 18b bilang tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan dari kita baca. Ada lagi di alam Amsal bilang mengatakan bahwa perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Rematik apa semua. Kanker tulang sembuh. Bahwa hidup dan mati itu dikuasai lidah. Dalam Amsal juga berkata, siapa suka mengemakannya akan makan apa? Buahnya. Jadi ini yang perlu saudara lihat. Janganlah di saat-saat seperti ini. Apa yang saudara katakan itu tidak menyenangkan dan membangun. Sial aku hidup saat-saat ini. Saudara tidak sial. Semua orang mengalami. Tapi kalau saudara dalam Tuhan pasti berbeda. Haleluya. Apakah kami sebagai hamba Tuhan tidak mengalami? Mengalami. Tapi apa yang kita mengalami ini harus membuat kita terus. Membuat imun kita turun hingga kita bisa muncul penyakit-penyakit. Karena ketakutan. Ya tidak mau. Bahwa kita harus tetap percaya. Tidak mungkin
Kalau hari ini saudara hidup, percayalah Tuhan bertanggung jawab dengan hidup saudara. Haleluya. Kalau dia izinkan saudara hidup, itu kesempatan untuk saudara mengalami Tuhan. Itu harus pola pikir saudara rubah seperti itu. Dan selesaikan hari ini bersama dia. Besok masih diberi kesempatan lagi hidup, percaya, dia tetap bertanggung jawab. Nah, ini orang yang selalu mengeluarkan perkataan dan bicara dengan kata-kata yang menyenangkan. Ya. Ada orang bilang, COVID itu hebat. Enggak. Yang hebat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau Tuhan mau turunkan bintang yang buat sesuatu kejutan, COVID juga bisa lenyap. Kita mungkin bertanya, kenapa dia tidak buat itu? Itu kedaulatan dia. Tetap dia tidak bisa dikatakan ada perubahan niatnya. Seburuk apapun permasalahan hidup saat ini, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Harus yakin itu. Makanya, saudara, apapun keadaan saudara seburuk apapun saat ini, supaya saudara tetap roh bernyala-nyala, jiwamu sampai sehat dan makmur, tubuh sehat, segalanya. Mari jangan fokus pada permasalahan sekitar saudara, suasana saudara. Fokus pada karakter Tuhan. Orang yang fokus pada karakter Tuhan artinya gini. Apapun terjadi, aku tetap berkenan. Haleluya. Haleluya. Apapun situasi ini, sampai aku masih hidup, tetap Tuhan pelihara saya. Nah, itu orang yang punya perkataan. Ya, saudara harus latih itu. Ya, jadi bukan hanya saudara yang mengalami, semua akan mengalami ini. Ya. Bahkan hari-hari ini saya punya pelayanan baru untuk membantu orang dalam antigen swab, membantu orang untuk mencari selain didoakan obat-obat apa yang bisa mereka pakai. Dan saya lihat terakhir ini saya temukan sesuatu obat yang aneh. Dalam cuma 3 pil orang itu sembuh. Sudah 8 orang. Dan kami akan cari terus sampai kalau ini betul, sampai fix kenyataan, kita sebarkan itu. Dan itu dalam kenyataan. Dan tidak mungkin kita harus putus asa. Semua orang sedang mencari. Dan semua orang tidak bisa kita percaya. Kembali hanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan arahkan saudara. Haleluya. Ada yang bilang kumur air garam lah. Makan daun sirih lah. Belimbing apa itu lagi? Apalagi belimbing model apalah. Lemon apalah. Silakan saudara, itu pengetahuan, to knowledge. Saudara kembali kepada Tuhan. Apa itu memang untuk saudara. Haleluya. Dan semua untuk saudara belum tentu untuk orang lain. Jadi kita harus punya pandangan seperti itu. Tapi kita tidak putus asa. Kita bangun hidup ini terus. Ya. Nah, jadi saudara perlu tahu bahwa ini satu kekuatan untuk kita lihat. Ya, saya tidak bisa panjang lebar. Caranya untuk bagaimana supaya menyenangkan, membangun. Janganlah berkata-kata sesuatu yang membuat pesimis. Orang bilang, di hidup saat-saat ini, sulit kamu akan dapat pekerjaan. Iya, tapi bagi Tuhan bisa dia rubah. Haleluya. Saya nyaksikan saksi hidup. Ada yang utang miliar justru lunas di waktu-waktu COVID-19. Halo. Ada yang rindu untuk dari perwira bisa kepada jenderal justru di COVID-19. Tuhan berkati dia. Ada yang rindu belum punya anak sudah sekian lama. Sekian lama. Di waktu COVID-19 Tuhan berkati keturunan. Jadi kita tidak bisa bilang tidak akan terjadi apa. Jadi jangan lihat semua yang tidak membawa iman saudara meningkatkan. Jadi mungkin belajar bahwa tetap Tuhan buat sesuatu. Kalau tidak, untuk apa saudara percaya Yesus? Itu apa? Kita punya Yesus yang hebat. Ya. Nah, yang terakhir kita lihat Yesaya 58 ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu.
dan kemuliaan Tuhan barisan apa? Kalau saudara baca Yesaya 58 ayat sebelumnya, ini bicara tentang apa? Jadi kita akan sehat, itu berdoa dan berpuasa. Tidak ada lain. Karena apa? Saudara perlu tahu bahwa iman dan doa, tadi kita bicara iman, dan doa itu adalah vitamin bagi jiwa. Manusia tidak bisa hidup dalam kesehatan tanpa iman dan doa. Ya. Makanya saudara, waktu saudara sedang khawatir, daftarkan itu kepada Tuhan. Haleluya. Halo? Dan setelah saudara sampai kepada Tuhan, hidup dengan percaya bahwa Dia tidak pernah mengecewakan saudara. Maka daftar kekhawatiran itu waktu saudara bertindak, saudara lihat mujizat. Haleluya. Haleluya. Dan doa pola hidup sekarang di COVID-19, jangan berpikir berdoa untuk menerima sesuatu yang nyata. Tinggalkan itu. Saat-saat ini kadang-kadang berkat itu bukan saudara melihat yang nyata, bahkan ada yang hilang dari saudara. Itu juga mujizat. Contoh gini, lagi banyak berdoa, khawatir hilang. Itu kan mujizat. Makanya pola pikir rubah. Waktu lagi banyak berseru dengan dia, percaya dia, khawatirnya juga hilang. Ketegangan hilang. Makin punya ide. Haleluya. Itu kan berkat. Makanya jangan waktu berdoa mau melihat sesuatu yang nyata yang saudara terima. Harus terbalik berimbang. Ada yang hilang dari saudara. Itu juga mujizat. Haleluya. Ya jelas. Jadi berdoa dan apa? Berpuasa. Apa yang terjadi tadi dibilang bahwa barisan depan kita tuh kebenaran, belakang kemuliaan. Artinya saudara harus yakin, fokus cuma kepada kebenaran, itu pribadi. Belakang saudara, masa lalu saudara, itu sudah diganti dengan kemuliaan. Nah, kalau kita sudah lakukan ini, ya, 4 hal ini, nah ini imun kita akan naik, sehat kita. Tapi tidak cukup sampai di sini. Baru kita bicara tentang makanan. Nah, makanannya yang saudara perlu cari, makanan yang tidak dilarang oleh firman Tuhan. Ini yang dilarang, coba. Bacalah keras-keras 3, 2, 1. Saya lanjutin dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan dilenyap sekaligus. Demikianlah apa? Bukan firman KRC. Artinya saudara makan babi 1 ekor saat ini juga tidak langsung mati. Ini zaman adat Yahudi, hukum Taurat. Sekarang ini bicara kesehatan. Itu kata firman. Tinggal kita mau ngikuti atau enggak. Ya. Jadi ini sekarang makanan yang dibilang bergizi. Yang tidak haram. Haram itu unclean. Tidak bersih. Makanya yang halal itu bersih. Saudara lihat banyak. Baca nanti saudara dalam Imamat 11 tentang yang jijik. Tentang Imamat 7 bagaimana lemak itu jadi korban Tuhan bukan untuk dimakan. Ya. Terus darah itu bukan untuk dimakan. Juga hal-hal yang haram. Saudara bisa baca dalam Yesaya 65. Jadi makanan yang namanya bergizi itu seperti ini. Halo? Ini penting, tapi bukan terpenting. Yang terpenting tadi. Baru kita bicara yang berikut, olahraga yang cukup. Ayatnya ada. Latihan badani terbatas gunanya. Terbatas tapi ada gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk apa? Ibadah itu bicara yang hal-hal rohani. Saya perlu share ini sedikit biar saudara jelas. Jadi jangan balik. Jangan yang penting dulu saudara. Yang terpenting tadi itu. Iman saudara. Baru dengan cepat yang terakhir istirahat yang cukup. Ayatnya semua ada.
Lalu ia berkata kepada mereka, mari ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan berapa? Yesus pun beristirahat sebagai manusia. Seketika sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak apa? Tapi disuruh istirahat. Jadi kalau saudara cuma juga iman itu naik, timbun, saudara dah melakukan ini, jelas itu agamawi. Tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan. Itu bukan Tuhan. Haleluya. Loh, amin. Jadi mari kita perlu mengerti ini, supaya kita akan lihat hari-hari hidup kita ini kita bergairah. Ya. Supaya kita tidak main-main tentang anugerah Tuhan ini. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Nah, saya berharap ini bisa menjadi satu arahan saudara tentang healthy ini di bulan Februari ini. Supaya saudara mengerti, health is wealth. Bahwa kesehatan itu adalah kekayaan. Healthy is not a goal. It is a way of living. Sehat bukanlah goal, tapi cara hidup. Kesehatan itu pemberian Tuhan. Supaya bisa sehat, kita yang harus mengelola. Bukan Tuhan. Saudara dan saya harus mengelola, yaitu bersama Tuhan. Yang saudara sudah belajar hari ini, selamat berlatih, biar hidupmu, masa depanmu cerah, masa depanmu sungguh ada, dan pengharapanmu tidak akan hilang. Saudara nikmati itu. Haleluya. Jesus love you abundantly. Tuhan memberkati.